adik-adik dalam kondisi sehat-sehat saja dan baik-baik saja di rumah. Dan sungguh bersyukur kepada Tuhan. Hari ini, walaupun masih di tengah pandemi, kita masih bisa beribadah online bersama dan kita bisa merayakan ibadah Paskah bersama. Hari Paskah, hari yang begitu spesial. Kita diingatkan kembali begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia rela mati untuk menebus dosa kita. Marilah kita merayakan kebangkitannya. Mari adik-adik, kita masuk dalam ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita mengambil saat yang tenang, kita ambil saat teduh. Saat teduh kita mulai. Teduh selesai. Adik-adik, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan kita. Biarlah segala puji-pujian dan segala rasa hormat kita sembahkan hanya kepada Tuhan kita saja. Tuhan yang hidup. Mari adik-adik, kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan kita angkat pujian, sing haleluya to the Lord. Kita dengan sikap berdoa, kita menutupkan mata kita melipatkan tangan, kita mengingatkan kembali begitu besar kasih Allah akan kita. Dia rela mati menebus dosa adik-adik dan kakak. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita menutupkan mata, kita menyanyikan dengan sikap berdoa. Sing haleluya to the Lord. Bapa di surga, terima kasih. Engkau masih mengasihi kami. Karena kasih-Mu, kami diselamatkan. Karena anugerah-Mu, dosa kami dihapuskan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini, kami boleh datang kembali. Beribadah kepada Tuhan. Kami boleh merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan bersama-sama.
Sama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, nikmatilah nikmatilah ibadah kami. ibadah kami. Kami berdoa Kami berdoa hanya di dalam nama hanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Tuhan yang berkuasa terhadap maut. Karena Yesus berkuasa, maka maut tak berdaya. Yesus telah bangkit dan menjadi pemenang. Mari adik semuanya kita nyanyikan pujian ini bersama. Yesus bangkit dan menang. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Bangkit dan menang. Dia bangkit dan menang. Adik-adik, kenapa ya Tuhan Yesus mau disalib? Kita tanya sama Kak Susan, sama Kak Seli ya. Tuhan Yesus mau disalib karena cinta kita semua, dan Tuhan mau menghapuskan semua dosa kita. Dan adik-adik, ada tandanya loh. Tuhan Yesus telah disalib. Ada tanda paku di kaki dan tangan Tuhan Yesus. Juga ada tanda tombak yang menusuk di lambung Tuhan Yesus. Wah, berarti sakit dong Kak Seli kalau disalib. Sakit, Kak. Aduh, Kak Susan, sedangkan kena jarum aja, kita sakitnya luar biasa loh. Benar. Aduh. Tapi Tuhan Yesus rela menanggungnya, Kak Desi, Kak Susan, dan rela menerimanya. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus cinta kita semuanya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bawakan pujian Yesus disalib karena cinta saya dan tanda paku. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan.
bersyukur pada hari ini pada hari ini kami boleh kami boleh beribadah. beribadah. Terlebih lagi hari ini kami boleh merayakan hari Paskah. Dan Tuhan, sekarang saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Pimpin kami boleh mendengarkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kami juga boleh mengerti setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Pimpin juga kakak-kakak yang akan melayani pada rangkaian cerita firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Pak, lihat berita yuk. Boleh, Pak. Udah lama juga kita nggak nonton TV, Pak. Iya. Buka, Pak. Saudara, kembali kita bertemu di Serdam TV pada hari Jumat ini dan saya akan membagikan berita terbaru, yaitu di sebuah desa kecil di negara India ada 3 orang penduduk yang mati dikarenakan oleh penyakit flu. Tetapi penyakit flu ini berbeda dari penyakit flu yang kita kenal. Para petugas medis telah dikirim ke desa tersebut untuk mencari tahu apa penyebab dan penyakit ini sebenarnya. Wah, kasihan sekali penduduk sana, Mah. Iya, Pak. Kita berharap sih ini semua bisa cepat diatasi, Mah. Iya, Pak. Kita doakan mereka ya, Ya, Pak. kasihan loh. Betul. Saudara, kembali kita bertemu di siaran Berita Dunia Serdam TV pada hari Minggu ini. Saudara, seperti yang pernah diberitakan sebelumnya tentang penyakit flu yang menyebabkan adanya korban jiwa sebanyak 3 orang penduduk di suatu desa di India. Ternyata sekarang korban jiwa akibat penyakit ini telah meningkat tajam dengan jumlah korban jiwa mencapai 10.000 orang dari beberapa daerah di sana. Pemerintah setempat telah meminta bantuan dari negara-negara lain untuk mengirimkan para ahli-ahli mereka untuk membantu menangani penyakit ini. Apalagi beberapa ahli berpendapat bahwa mereka belum pernah melihat virus seperti ini. Sepertinya ini adalah virus yang benar-benar baru. Sampai saat ini belum diketahui bagaimana cara untuk menangani penyakit tersebut. Wah, Mah, Iya, Pak. tambah parah jadi, Mah. Ya, itulah. Makin banyak meninggal nih. Penyakit apa, Mah, ini, Mah? Tahu ini, Pak. Penyakit baru ini nih. Tapi syukurnya sih jauh dari tempat kita, Mah. Iya. Kalau dekat sih, Itulah. ngeri loh, Pak. Iya, betul. Syukurnya masih jauh ya. Iya. Mah, Ya, masih Pak. penasaran nih dengan berita kemarin, Mah. Iya. Gimana ya perkembangannya, Mah, ya? Yuk kita lihat yuk. Nonton lagi lah. Selamat pagi saudara, di Senin pagi ini saya akan menyampaikan berita terkini untuk saudara. Dan inilah berita utama hari ini. Penyakit flu yang telah mengakibatkan banyak korban jiwa ternyata telah merambat ke negara-negara lain di sekitarnya. Adapun beberapa yang telah terkena penyakit ini adalah Iran, Afghanistan, Pakistan, dan beberapa negara lainnya. Banyak penduduk negara-negara tersebut yang telah terjangkit penyakit ini dan korban jiwa mulai berjatuhan oleh penyakit yang disebut oleh para medis sebagai penyakit flu misteri. Adapun Presiden negara kita telah meminta agar semua warga tetap tenang dan berdoa untuk penduduk-penduduk di negara tersebut supaya masalah ini bisa segera diatasi. Wih, Mah, ternyata penyakitnya makin tersebar ke semua negara nih, Mah. Tenang. Wah, Tenang. ini bisa masuk ke negara kita nih, Mah. Tenang. Kalau masuk kan gawat. Masih jauh, Pak, dari negara Ma, kita. kita udah nonton dari kemarin loh. Penyakit ini belum ada obatnya, Ma. Ini nggak tahu nama penyakitnya juga apa. Dokter juga nggak tahu. Ahli-ahli juga nggak tahu, Ma. Iya sih, Betul jangan itu. panik, Pak. Jangan panik. Tenang aja, itu kan masih jauh dari negara kita, Pak. Sekarang ini zaman juga sudah canggih. Pasti ada jalannya. Pasti masalah ini akan tuntas kok, Pak. Tapi kan belum ada obatnya nih, Ma. Ngeri juga sih. Iya juga sih.
Selamat malam saudara, berita khusus pada malam ini sehubungan dengan flu misteri yang terjadi di beberapa negara. Sehubungan dengan penyakit tersebut, beberapa negara di dunia telah menyetop penerbangan dari negara-negara yang terkena penyakit tersebut, termasuk negara kita, dengan harapan penyebaran penyakit ini tidak menjadi lebih luas. Tetapi sepertinya hal ini telah terlambat untuk dilakukan, karena penyakit ini rupanya telah menyebar ke seluruh dunia. Berikut rekaman wawancara stasiun TV di Amerika dengan seorang wanita yang kerabatnya terkena penyakit ini. My brother is dying in the hospital because of the mystery virus. He has come to New York. He has come to America. Sekarang kepanikan melanda seluruh dunia karena penyakit flu misteri ini. Apalagi seperti yang dikabarkan oleh para dokter. Jikalau sudah tertular penyakit ini, paling tidak virus sudah ada 1 minggu di dalam tubuh, tanpa disadari sama sekali oleh penderita. Dan baru setelah itu 4 hari berikutnya timbul gejala-gejala penyakit yang parah. Kemudian penderita akan meninggal. Sebentar, saya mendapatkan kabar bahwa presiden kita akan memberikan pengumuman sekarang sehubungan dengan penyakit ini. Selamat malam saudara. Sehubungan dengan masalah keamanan dari bangsa kita, saya ingin mengumumkan bahwa semua penerbangan, baik itu dari negara Amerika, negara Asia lainnya, Eropa, itu semua telah dihentikan. Sehingga tidak lagi penerbangan dari negara-negara tersebut masuk ke dalam negara kita. Karena virus itu memang telah menyebar kemana-mana. Oleh karena itu, jikalau ada saudara-saudara yang punya keluarga yang masih tinggal di luar negeri, maaf kata, mereka tidak bisa kembali ke negara kita sampai ditemukan akan vaksin untuk penyakit flu misteri ini. Demikianlah yang ingin saya sampaikan untuk saudara-saudara semua. Wah, Ma, Ya Pak. Presiden udah ngomong nih, Ma. Iya. Berarti udah siaga 1 lumayan nih, Ma. Udah gawat ini Pak. Hah. Wah. Oh iya, Ma. Nanti malam kan ada di gereja kan ada doa nih. Kita harus minta dukungan doa dari teman-teman nih, Ma. Iya, kita doakan Pak. Benar. Kita harus mohon pertolongan Tuhan nih. Iya. Supaya penyakit ini bisa cepat diatasi dan supaya cepat dapat obatnya nih, Ma. Betul Pak. Tanpa pertolongan Tuhan itu kayaknya ini susah ini. Iya, kita lihat dari kemarin beritanya lumayan loh, Ma. Halo? Ya, ada apa? Hah? Benar lah. Oh, oke. Siap. Aduh, gawat. Ada berita penting. Cepat buka HP kalian. Dua orang wanita yang terbaring koma di rumah sakit Jakarta karena telah terinfeksi virus penyakit flu misteri. Virus telah masuk ke negara kita. Pakai masker, jaga jarak, jangan keluar rumah jika tidak ada urusan yang sangat penting sekali. Virus ini sangat menular dan belum ada obat yang bisa menyembuhkannya. Saudara harus waspada. Ma? Ya Pak. Waduh. Ini beritanya makin gawat aja nih Pak. Iya, Ma. Wah, ini berarti anak-anak nggak boleh keluar lagi nih, Ma. Iya. Mereka nggak boleh main keluar lagi, Ya pastilah. Mengingatkan anak-anak ya, Ma. Ya Pak, siap. Oke. Ini udah parah sekali, Ma. Ini gawat nih. Saudara, seminggu setelah ditemukan penderita pertama, sekarang seluruh dunia di Indonesia telah melaporkan ditemukan kasus yang sama. Tidak ada lagi tempat yang aman dari virus ini dan para ahli dari seluruh dunia, termasuk negara kita, telah berjuang untuk menemukan vaksin virus ini. Dan sampai saat ini belum ditemukan yang bisa efektif menyembuhkan penyakit ini. Saudara, kabar terkini tentang virus ini, para ahli telah berhasil memecahkan kode virus ini sehingga bisa ditemukan obat atau vaksin untuk menangkal penyakit ini. Yang dibutuhkan adalah darah dari seorang yang belum pernah terkena virus ini dan memenuhi beberapa syarat lainnya. Oleh sebab itu, semua masyarakat yang belum terinfeksi virus ini diharapkan segera mendaftarkan diri untuk diambil sampel darahnya. Mama? Ya Pak. Kode virusnya udah berhasil dipecahkan nih, Ma? Iya nih nampaknya nih. Yuk, Ma, kita ke rumah sakit dengan anak-anak. Siapa tahu dengan darah kita bisa membantu orang lain nih, Ma. Yakin Pak? Ya, yuk kita coba aja.
Kita ambil sampel darah kita, Pak. Yuk. Oh iya, boleh lah. Yuk. Wah, Mas, lumayan lama ini. Ya ini lama ini Pak. Maaf Pak Bu, kami minta darahnya sedikit untuk dijadiin sebagai sampel. Tolong terus. Baik dok. Sudah dok. Kalian tunggu sebentar ya. Kalau nama kalian sudah dipanggil, kalian baru boleh pulang. Baik, Dok. Baik. Ya, terima kasih ya. Michael yang mana ya Michael? Papa, Iya, baik. itu kan namaku yang dipanggil. Iya, benar. Gak apa-apa, tenang aja. Ada papa sama mama di sini. Ya, tanya aja, Mas. Kamu Michael kan? Mari ikut saya ke belakang. Maaf, Pak. Ada apa ya, Pak? Nah, Pak, tenang Pak. Darahnya bersih, darahnya murni. Kami ingin memastikan lagi bahwa darahnya tidak mengandung virus tersebut. Sepertinya darahnya cocok untuk dibuatkan vaksin. Jadi harus dibawa, Pak? Ya. Kami boleh ikut? Tidak, dia sendiri yang boleh. Lama kah Mari. Pak? Lama kah? Enggak, sebentar aja. Ayo, mari ikut saya. Enggak Pak, Pak. Sebentar ya. Dok, akhirnya kita mendapatkan darah yang cocok untuk dijadikan vaksin. Darahnya cocok? Iya, cocok sekali. Akhirnya. Kita bisa menyelamatkan dunia. Oke, aku akan cari orang tuanya sekarang juga. Ayo. Oke, mari. Dok, bagaimana, Dok? Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak sama Ibu. Setelah kami memeriksa, ternyata tipe darah anaknya sempurna. Darahnya bersih dan murni, dan bisa dijadikan sebagai vaksin. Tapi ada yang ingin saya bicarakan. Apa? Kami tidak mengira kalau akan menjadi donor adalah seorang anak. Jadi saya ingin meminta kalian untuk mendatangi formulir ini terlebih dahulu. Formulir apa, Dok? Nah, silahkan dilihat dulu. Maaf, Dok. Ini darah yang diperlukan itu berapa banyak, Dok? Kok nggak diisi ya? Maksudnya berapa mili atau apa gitu, Dok? Kami tidak mengira bahwa seorang anak kecil yang akan menjadi donornya. Jadi kami tidak mempersiapkan hal-hal seperti ini. Jadi kami akan membutuhkan semua darah. Semua, Dok? Semua dok. Iya, karena sebagai vaksin dan keadaan dunia sedang gawat, jadi kami harus memakai semua darahnya. Semua, Wah? Bagaimana dengan anak kita? Dok, Jadi, ini kan oke. Dokter silakan ambil, nggak masalah. Kalau dokter mau pakai darahnya. Tapi tolong, Dok, ketika dokter ambil darahnya, tolong kasih transfusi darah, Dok, biar darahnya Nggak habis dong. Iya, Mas. kalau kami bisa menemukan darah yang cocok untuk sebagai transfusi darahnya, kami akan melakukannya. Tapi sebelumnya, tolong Bapak tanda tangan formulir ini dulu. Tapi, Dok, kalau kami tanda tangan nih, dokter ambil semua darahnya, itu artinya apa, Dok? Tolong Pak, keadaan dunia sedang gawat. Kami juga harus cepat untuk segera membuat vaksin seperti ini. Kalau tidak, Bapak bisa lihat sendiri keadaan dunia seperti sekarang bagaimana. Tolong Pak. Gimana, Pak? Sidangnya Bapak tolong tanda tangan dulu. Mana Pak? Kami harus cepat. Bisa Pak. tanda tangan Pak? Sebenarnya berat bagi kami, Dok. Ya, Itu anak kami satu-satunya, Dok. saya mengerti kalau itu memang anak satu-satunya. Tapi mau bagaimana lagi? Keadaan dunia sedang gawat. Kami juga tidak bisa melakukan banyak macam. Kalau kami memang bisa menemukan transfusi darah untuk anak Bapak, kami akan melakukannya. Tapi tolong Pak, tanda tangan terlebih dahulu. Kami harus cepat. Vaksin itu harus segera dibuat. Bagaimana? Kasih kami waktu untuk berpikir Pak. Tolong Pak, tolong Bu. Lihat keadaan dunia di luar. Kacau. Vaksin ini harus segera dibuat. Kalau kita makin lama lagi, kita tidak tahu nanti keadaan dunia seperti bagaimana lagi. Mereka sangat membutuhkan vaksin seperti ini. Tolong Pak Bu. Saya tidak banyak waktu. Ini, Dok.
Oh ya. Maaf Pak William. Ini juga untuk keadaan, ini juga untuk menolong dunia. Baiklah, formulir sudah ditandatangan. Jika kalian memang mau bertemu dengan anak bapak sama ibu, kami persilakan sebentar. Iya, Dok. Kami bisa nanti langsung memulai mengambil darah. Baik, Dok. Kami bertemu sama Michael. Oke. Oke, ayo. Yuk. Nah, gimana? Apa yang sedang terjadi? Nah, kamu tahu, Papa dan Mama sayang sekali sama kamu. Kamu tahu kan, kalau Papa dan Mama juga tidak akan membiarkan sesuatu terjadi sama kamu. Iya, Kamu harus percaya. kami sayang sama kamu, Nak. Benar kan? Tak ada yang akan terjadi. Semua akan baik-baik aja. Papa akan selalu menunggu kamu di luar. Maaf, sudah waktunya sekarang. Tolong kalian keluar sekarang ya, karena dunia sedang sekarang. Maaf, Dok. Bisa kasih kami waktu lagi nggak, Dok? Maaf, keadaan sedang genting. Dunia sedang membutuhkan ini. Tolong, Dok, sebentar aja, Dok. Maaf, tidak bisa. Kami harus segera cepat untuk mengambil vaksinnya. Jadi ini kami akan bertemu dengan anakku yang terakhir kali. Sepertinya. Mana ini, Bang? Tolong ya, tolong keluar. Itu kan? Papa sih. Mama sayang kamu. Ma, kenapa kalian meninggalkan aku? Saudara, seminggu telah berlalu sejak ditemukan vaksin untuk penyakit flu misteri. Vaksin yang ditemukan berkat pengorbanan dari seorang anak yang darahnya bersih dan murni, sehingga bisa menjadi penyelamat bagi seluruh umat manusia dari kematian. Dan pada malam ini akan diadakan upacara penghormatan untuk anak tersebut yang akan diadakan pukul 7 malam. Git, kamu nggak ikut itu kah? Ibadah untuk menghormati si Michael yang menolong menyelamatkan dunia dari virus itu. Nggak ikut kah? Ibadah penghormatan untuk Michael itu loh. Oh, gue udah ada janji sama teman, nanti aja lah. Gitu. Oh, udah berjanji buat main game nih. Ini lagi main. Jadi tak mau ikut nih. Nanti aja lah, gampang itu. Nanti aja ya. Dia juru selamat dunia loh. Udah, jangan ngajak gue ngobrol, kalah nanti gue nih. Oke, baiklah. Aish. Alamak, orang ibadah dia tidur pula. Ada pula nih waktu ibadah main game sama naik kaki satu nih. Ini dulu, suka aku lah. Wah, payah juga nih. Anakku telah mati untuk kalian. Tidak pedulikah kalian? Nah, adik-adik, kita sudah lihat tadi kan dramanya tentang seorang anak di mana dia mengorbankan dirinya untuk menjadi juru selamat dari dunia. Wah, kalau nggak ada dia sih, wah habislah dunia gara-gara virus misterius itu. Wah, pasti banyak orang yang meninggal. Tapi karena si Michael ini, anak ini berkorban dengan darahnya itu sehingga seluruh dunia itu bisa selamat dari penyakit flu misteri itu. Kita lihat adik-adik ya. Ternyata masih ada orang-orang yang tidak menghargai akan pengorbanan dari anak itu. Ketika dibuat upacara penghormatan, ibadah penghormatan untuk Michael, ada yang mau datang. Gak apa rasanya, pengen main game, sudah janji main game sama teman. Wow, kok kayak gitu ya? Gak menghargai sekali pengorbanan dari si Michael. Lalu ada lagi yang ketika ibadah penghormatan itu, malah tidur pula. Enak-enakan tidur. Ada lagi apa? Nggak hormat, main game, kaki diangkat ke kursi. Wah, gimana kalau seperti itu adik-adik? Kan tidak baik sikap demikian, tidak hormat sama si Michael yang sudah menjadi penyelamat mereka sendiri. Tapi tahu nggak adik-adik? Kita kadang-kadang bisa seperti itu loh. Kita tahu kan, Yesus sudah datang dalam dunia. Dia menderita, mati,
bagi kita semua di kayu salib. Menderita luar biasa loh. Pak Yesus tidak perlu datang loh, tapi dia memilih untuk datang. Kenapa? Mengasihi kita, supaya kita tidak mati gara-gara dosa kita, supaya kita tidak dihukum oleh Tuhan gara-gara dosa kita. Tapi kita apa? Kalau kita ibadah, kita malas-malasan. Nggak mau datang ibadah, mau di rumah aja, mau nonton film aja, mau nonton TV aja, mau nonton film kartun aja, mau main HP aja, nggak mau ibadah. Ibadah kita nggak mau. Lalu ketika ibadah, kita datang dengan hati yang kesal, muka yang cemberut. Kita lebih suka kalau ibadah itu kita tidak mau dengarkan dengan baik. Kita main-main. Kita bahkan ada yang tidak peduli dengan cerita dari kakak-kakak sekolah minggu. Dia nyanyi pun kita nggak mau. Kita punya kesel sekali. Kita tidak menghormat sama Tuhan dalam ibadah. Ternyata kadang-kadang kita juga bisa begitu ya. Kita tidak menghargai Tuhan. Tuhan Yesus yang telah berkorban untuk menolong kita. Tapi kakak harap mulai hari ini kita bisa menghargai Tuhan. Kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Kita sukacita datang kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang lebih besar bagi kita. Dan Tuhan Yesus telah berkorban untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Oke adik? Setuju ya? Oke. Mari kita berdoa. Ikuti kakak dalam hati saja ya. Kakak memimpin kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan anak-Mu Tuhan Yesus menderita dan mati untuk dosa-dosa kami, sehingga kami yang dulunya ada dalam dosa, sekarang kami menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga diberikan sikap yang baik, yang mau dengan sukacita datang beribadah kepada Tuhan, mau menomorsatukan Tuhan dalam hidup kami. Dan ketika kami beribadah kepadamu, kami melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Tuhan Yesus kita sungguh luar biasa Kak Seri, Kak Desi. Betul Kak Susan. Tuhan kita begitu baik, penuh kasih. Kasih Tuhan yang terbesar adalah ketika Dia rela menanggung dosa kita di kayu salib. Dan itu semua adalah untuk kita adik-adik, orang-orang yang percaya kepadanya. Bagaimana cara kita untuk membalas semua cinta kasih Tuhan? Nah, pertama-tama kita harus yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan satu-satunya Tuhan kita. Yang kedua, kita harus setia dan taat kepada Tuhan. Contohnya apa adik-adik? Kita rajin beribadah kepada Tuhan. Kita rutin membaca Alkitab. Kita melakukan segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Betul adik-adik. Sebagai rasa syukur kita akan berikan persembahan ya. Tapi persembahannya kita simpan dulu di rumah sampai kita sudah boleh beribadah di gereja. Baru kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik, kakak ingin mengajak kita semua untuk bertekad mengikut Tuhan. Walaupun Tuhan kita telah mati di kayu salib, tapi kita tidak perlu takut adik-adik, karena Tuhan kita telah bangkit dan hidup untuk kita semuanya. Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan memelihara kita. Sebab Tuhan hidup, kita ada hari esok. Mari adik-adik, kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Menyembuhkan
Mari adik-adik kita berdoa, ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami juga memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami supaya berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sebentar lagi akan selesai. Tapi kita punya satu pengumuman penting loh. Pengumuman apa Kak Desi? Lomba apa Kak? Susan. Lomba menghias telur. Betul. Nah, benar ya. Seperti yang sudah diinfokan sama Kak Susanti di dalam chat WA grup bahwa hari ini kita akan lomba menghias telur. Nah, pasti adik-adik semua sudah menyiapkan semua bahan-bahannya. Betul Kak Desi, tapi tenang dulu karena batas waktu pengumpulannya sampai jam 7 malam. Nah, dan cara mengumpulkannya adalah ketika adik-adik sudah selesai menghias, adik-adik foto ya bersama dengan adik-adik. Jadi adik-adik pegang hasil hiasan telurnya dan adik-adik foto, kirimkan ke WA Kak Susanti. Nah, kalau adik-adik ada pertanyaan atau kurang jelas, bisa langsung ditanyakan kepada Kak Susantinya ya. Nah, semangat ya adik-adik. Semangat. Oke. Nah, adik-adik kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita bawakan pujian Bapa terima kasih. Diingatkan kembali kasih-Mu yang begitu besar. Engkau rela mengorbankan hidupmu untuk menyelamatkan kami. Tuhan, kiranya puji-pujian kami boleh berkenan hanya kepadamu saja. Dan Tuhan, bantu kami Tuhan, boleh belajar dari setiap firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Dan Tuhan, ajar kami untuk lebih taat lagi dan lebih setia kepadamu. Dan apa yang kami lakukan hanya mempermuliakan namamu saja. Kami juga menyerahkan hidup kami selanjutnya hanya ke dalam tanganmu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.